مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbadha rabban wa hubbadina wa habbadha muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina. Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnu ula jahuka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina qad tada'a jam'uhum alaina tibqal ahadits allati rawaina fardudhum Allahumma khasirina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik TNI, kepolisian maupun sipil, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khomeidi Abdul Latif, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, ketua yayasan, hadirin hamba-hamba Allah sidang maulid yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini kita semua dipertemukan di tempat ini dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti diterima sehingga ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga lumampir pada kita sekalian selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengajak semua yang datang untuk membaca suratul Fatihah satu kali saja, untuk anak-anakku semua. Moga-moga kamu jadi ulama. Al-Fatihah.
Beberapa tahun terakhir ini saya sering mendapat pertanyaan dari teman-teman saya, kenapa kaum muslimin Indonesia khususnya warga Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama rajin sekali mengadakan peringatan-peringatan. Maulid Nabi peringatan, Isra Mi'raj peringatan, Nuzulul Quran peringatan, 1 Muharram peringatan, 10 Muharram peringatan, bahkan hari-hari besar kebangsaan pun kita selalu mengadakan peringatan. Ibu-ibu, Bu, 17 Agustus peringatan, 28 Oktober, 10 November, 25 Desember, orang. Bahkan di bungkus-bungkus rokok ada tulisan peringatan merokok membunuh, tapi ini peringatan yang bid'ah. Kenapa? Sebab gak ada buktinya. Tiap hari Kiai Humaydi ngerokok, bakarin rokok, ngisep rokok, rokoknya pada mati, kiainya nggak meninggal sampai sekarang. Oleh karena itu NU tidak mengharamkan rokok. Dan untuk itu juga Majelis Ulama Indonesia tidak secara mutlak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok itu Muhammadiyah dan sebangsanya, saudara-saudara kita. Ada apa-apa, beda pendapat itu biasa. Tapi Muhammadiyah walaupun mengharamkan rokok, ketua umumnya kemarin siapa? Din Samsudin. Ya apa tidak? Kenapa kita mengadakan peringatan-peringatan? Sederhana saja, peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Oleh karena itu kalau siang ini di Darul Hikmah di Cicayur, ya, di Cicayur ini mengadakan peringatan, berarti santri Darul Hikmah dan orang Cicayur semuanya masih punya ingatan. Alhamdulillah. Dan itu sebabnya kalau besok ada orang yang anti peringatan, malah bilang-bilang bid'ah peringatan, kita ndak usah marah, sebab bisa jadi orang itu sudah hilang. Dan kalau siang ini Kiai lagi ceramah, ada yang mondar-mandir nggak mau berhenti jalan terus-terusan, orang itu sudah kurang. Kenapa kita mengadakan peringatan, saudara-saudara? Sebab kita mencintai Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Nabi pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Salasun ono telu man sapa wong iku nakang ono apa salasun, ono iku fihi ing dalam siman wajada bakal nemoni sapa siman bihinna kelawan salasun halawatal imani ing legine iman. Ono telung perkara sapa wong kang anduweni telung perkara iki ing dalam awake dhewe, mongko wong iku bakal ngrasake legine iman. Ngerti apa enggak? Paham apa ora? Itu ngomong ora. Salasun ayatilu man sisa jelema kunanu ayana salasun aya eta fihi disiman wajadatan lan bakal manggihan saasiman bihina kalawan eta salasun halawatal imani kana amisna iman ayatilu perkara sing saha jelema ngabogaan tilu perkara ieu dina dirina maka eta jelema bakal ngerasakeun amisna iman. Ngerti enggak? Tapi ada orang Jawa kan? Ada orang Jawa? Di sini ada orang Jawa? Gak usah ngaku, kelihatan kalau bibir tebel hidung pesek pasti Jawa ya. Kayak batuk biasanya hilang seratnya itu kalau sudah minum air jeruk apa air asam. Ada 3 perkara
Barang siapa yang memiliki 3 perkara ini dalam dirinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Manis iman itu kalau salat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton Indonesia lawan Thailand. Saya tanya ibu-ibu di Pondok Cabe, mana yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Baca Quran. Tapi saya tanya ibu-ibu di Pondok Cabe, mana yang lebih lancar, mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik satu dengan yang lain dengan suara yang sangat pelan. Perasaan gurihan ngomongin orangnya daripada baca Quran. Dan kalau saya tanya ibu-ibu di Pondok Cabe, mana yang lebih ramai, mana yang lebih laris dalam pengajian? Orang-orang yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Mereka diam seribu bahasa, tidak bicara walaupun satu kata. Tapi survei membuktikan ternyata ibu-ibu di Pondok Cabe lebih lancar ngomongin orang, lebih banyak ngomongin orang daripada baca Quran. Kenapa? Kalau mereka suruh baca Quran tidak tahu tajwidnya, mana idharnya, idghamnya, ifadan, iqamnya, mana mat, mana qasamnya, mana waqaf ibtidanya. Tapi kalau suruh ngomongin orang, ibu-ibu Pondok Cabe lancar semua, fasih semua, murattal, enggak ada waqafnya. Itu ibu-ibu di Pondok Cabe. Kalau ibu-ibu Cicayur mah insya Allah tidak sama, tidak sama. Tadi saya tanya sama Pak Kapolsek di sini, katanya ibu-ibu Cicayur mah, kata Pak Dan Ramil juga sama, itu beda, lain dengan daerah lain. Kenapa? Rata-rata ibu-ibu Cicayur mah punya kelainan. Karena banyak kiainya, banyak ustadznya, banyak ajengannya, banyak santrinya. Ibu-ibu Cicayur mah alhamdulillah beda dengan yang di Pondok Cabe. Alhamdulillah ibu-ibu Cicayur mah lebih parah katanya. Kenapa baca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Belum manis iman. Bagaimana supaya merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yantono sapa Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku ahabba lakum dipun remeni ilaihi marang siman mimma sapa barang siwahuma kang saliyane Gusti Allah lan utusane Gusti Allah. Kudu aya saha Allah Gusti Allah wa rasuluhu jeung utusan Gusti Allah aya eta ahabba lakum dipika cinta ilaihi kata siman mimma tina barang naon bae siwahuma anu salian ti Allah jeung utusan Gusti Allah. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Apakah ini berarti kita tidak boleh mencintai istri? Bukan. Apakah ini berarti kita tidak boleh cinta suami? Juga bukan. Apakah ini berarti kita tidak boleh mencintai harta benda? Ente pisan. Kenapa? Boleh. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya. Mungkin itu hasil rebutan dengan teman sekolahnya. Allah juga tidak melarang seorang istri cinta suaminya. Mungkin hasil jebakan hansipar, nggak kawin-kawin beberapa tahun pacaran dulu. Yang tidak dibenarkan kalau cinta suami cinta istri mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah tidak melarang? Sebab memang Allah telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Saya tanya ibu-ibu, di hati ibu ada rasa cinta? Oh, baik amat. Saya tanya kaum bapak sebelah kanan dan kiri saya, kira-kira di hati bapak ada rasa cinta? Sedikit tapi kenceng bisa nama istri ini. Ada rasa cinta? Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci akan hilang sampai datang. Takkan hilang sampai datang. Ada segera. Bagi
Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Rasul menjelaskan, man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Siapa yang dibukakan untuknya pintu zikir kepada Allah, terbukalah untuknya hatinya dapat mencintai Allah. Ternyata untuk dapat mencintai Allah, supaya nikmat manis imannya, kita harus banyak zikir kepada Allah. Alhamdulillah di pesantren ini dari pagi hamba-hamba Allah, santrinya, ustadznya, guru-gurunya, bahkan jamaah Cicayur semuanya zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa saudara? Yang datang di tempat ini mungkin tidak sampai 10.000 orang, tapi Rasul pernah mengatakan, innalillahi malaikatan sayyahina yatamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala halummu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim. Malaikat-malaikat Allah datang di tempat ini, jumlahnya bukan cuma ribuan, bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, mungkin jutaan. Untuk apa? Yaltamisuna majalisa dzikri. Sengaja mereka mencari-cari majelis zikir. Ketika ada orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an, mereka tenang mendengarkan. Saat orang yang beriman berzikir, mereka ikut zikiran. Saat orang yang beriman bersolawat dan hadrohan, malaikat ikut selawatan. Dan saat nanti yang hadir tempat ini berdoa kepada Allah, mereka semuanya akan mengaminkan. Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit. Apa yang mereka katakan? Halummu ila hajatikum. Wis panjaluk apa kono mau bemane nyolong mau punya kira jadi sini tak kamu paling bukan jaluk apa kamu wis. Ngerti apa orang? Malaikat datang di tempat ini menghamparkan sayapnya sambil berkata pada ibu-ibu, halummu ila hajatikum, prak dari tahajud ayo naon ka aing mumpung aing keur aing aing bajaga gosor metasi atau era-era. Ngerti enggak? Silahkan kalian minta apa yang kalian inginkan, kami akan sampaikan rekomendasi kepada Allah supaya doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat menjadi tim sukses kita semua. Kalau malaikat yang jadi tim sukses, insya Allah urusan kita semua beres. Amin. Lain sama tim sukses caleg. Ada tim sukses caleg, maka kadang-kadang tim suksesnya beres, calegnya gagal malah Kenapa? Dikerjain sama tim. Kenapa dikerjain? Dulu waktu jalan yang pertama, maulid kasih sumbangan, rajaban ngasih sambutan, orang meriang ngasih bantuan, orang hajatan kondangan, orang mati ngantar ke kuburan. Giliran sudah jadi wakil rakyat, pemimpin rakyat, boro-boro nyumbang, diundang maulid pun orang nongol-nongol acan. Ya apa tidak? Saya tanya siang ini, Pak Bupati datang apa tidak? Camat datang apa tidak? Tidak datang. Ada Pak Camatnya? Camat apa wakilnya? Camatnya. Camatnya alhamdulillah. Pak Lurahnya datang? Hebat lurahnya alhamdulillah. Ada RW? Ada Pak RW? Pak RW-nya innalillahi wa inna ilaihi. Ada Pak RT? Ada janda? Lu mau doain biar cepet dikawinin bapak lo. Kita doakan para pemimpin rakyat dan wakil rakyat yang datang pada siang ini, mudah-mudahan mereka panjang umurnya. Amin. Wakil rakyat dan pemimpin rakyat yang datangnya cuma musim kampanye, waktu pengen dipilih doang, mudah-mudahan sing tere sadar. Hamba Allah yang dimuliakan, Nabi bersabda, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Jika kamu lewat di taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilakul dzikri, riungan zikir. Oleh Rasul, pesantren ini, panggung ini, tanah ini sekarang adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Maka siapa yang berada di tempat ini ada garansi masuk surga. Amin. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Boten, tidak, kata Kanjeng Nabi, di mana ada orang yang berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, membicarakan ilmu tentang Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Maka itu di Mekahkah dia, di Madinahkah dia, di Yaman, di Irak, di Mesir, termasuk Darul Hikmah yang ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Namanya surga itu minumannya macam-macam ada. Ada susu, belum ya? Kasih.
khusus yang nyiapin air saya doain mudah-mudahan barokah dan cepat tua, amin. Sallu ala Muhammad. Ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Ini bunga di depan saya sudah kering, paling 2 hari lagi juga mati karena nggak disiram-siram. Tapi tahukah ibu-ibu, walaupun bunganya kering di tempat ini karena ini sedang menjadi majelis zikir, ini bunga adalah bunga sur. Bunga sur. Saya tanya ibu-ibu, bunga surga layu apa segar? Layu apa segar? Kata siapa? Cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Di sini mungkin ada di antara ibu-ibu yang umurnya sudah 60 sampai 70 tahun. Ada apa tidak? 60 sampai 70 tahun kalian melihatnya dia sebagai orang tua, sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tapi tahukah kita di hadapan Allah beliau adalah bidadari sur, bidadari sur, hamba Allah. Karena ini raudhah, karena ini taman surga, maka anak-anak kita para santri betah walaupun gak megang kue, ibu-ibunya betah, kalau bapaknya betah, aparatnya betah, kiainya betah, semuanya betah. Bahkan malaikat-malaikat Allah datang betah di tempat ini. Kenapa? Karena ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanya syaitan. Kenapa? Sebab syaitan kalau ada yang baca Quran akan kebakaran, ada orang yang zikir akan kepanasan, ada yang baca salawat akan kelojotan. Makanya besok kalau selesai sholat berjamaah para santri, imamnya ngajak zikir berjamaah, ada yang minggat tidak ikut zikir berjamaah, berarti jamaah itu sudah kesurupan. Dan kalau siang ini ceramah belum selesai ada pulang, berarti orang itu sudah kerasukan. Kalau ada ibu-ibu kiai lagi ceramah nyender di rumah ngantuk-ngantuk, berarti orang itu sudah keusap. Dan kalau ada ibu-ibu pulang gendong anak, berarti yang digendong tuh anak. Hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa? Sebab belakangan ini banyak orang yang menyalah-nyalahkan amaliyah umat Islam Indonesia. Mereka salah-salahkan amaliyah pesantren. Mereka berkata zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kita tidak usah ribut, tidak usah ribet, sebab umat Islam sudah biasa beda pendapat lain pendapatan. Ya apa tidak? Sesama umat Islam walaupun beda pendapat lain pendapatan, wajibnya adalah saling menyayangi, saling baik lagi. Sesama umat Islam walaupun beda pendapat lain pendapatan, wajibnya ada saling menghargai, saling mati lagi. Tapi kalau terus-terusan umat Islam disalah-salahkan, bangkitlah para santri, bangkitlah majelis taklim, bangkitlah para kiai, bangkitlah wahai para ulama, bangkitlah wahai aparat Indonesia, karena amaliyah umat Islam Indonesia sudah dijamin kebenarannya. Ikuti contoh keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya Ismail. Datang setan. Dia bilang, "Bro, manggil Nabi Ibrahim Mas Bro. Harusnya kan Sayyidina Nabi, tapi setan memang anti Sayyidina." Makanya sampai kapanpun setan tidak akan baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebab Sayyidina itu bid'ah kata. Bro, apa Set? Saya dengar kamu mau sembelih anak kamu. Iya. Siapa yang nyuruh? Allah. Kapan nyuruhnya? Tadi malam. Di mana? Dalam mimpi.
Walah bro. Mungkin yang datang dalam mimpi kamu itu bukan Allah, bisa jadi yang nyuruh kamu sembelih anak kamu itu setan, padahal dia sendiri. Nabi Ibrahim tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Nabi Ibrahim ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primer kan? Gagal bos. Setan nyari Ismail. Apa mang? Gue denger lo mau dipotong bapak lo ya? Iya. Mamang tahu dari YouTube. Emang setan juga belajar agama cuman dari YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Tahu Il? Bapak kamu nyembelih kamu tuh bukan perintah Allah, bisa jadi dia khawatir kamu minta jual kebun bakal beli motor ya. Ismail gak banyak bicara, ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primer kan? Gagal maning bos. Goblok gue ya. Ismail tuh bocah cilik, gagal sih gue ya. Gue bos, Ismail cilik tapi lu tangannya mencicil, matanya mendelik, kemudian sampah waktu tunggu itu masih bengkek, bakal nyong, gila. Setan nyari ibunya Ismail, lagi diem dia, dipanggil, Cesiti, apa tan? Kamu sudah dengar suami kamu akan sembelih anak kamu? Sudah dengar? Ingat Siti, waktu anak kamu masih kecil kamu dibuang ke tempat ini tanpa ATM, tanpa rekening, tanpa GPS. Suami kamu pulang ke Pandeglang. Giliran sekarang anakmu sedang lucu-lucunya, dia datang mestinya kan bawa oleh-oleh, malah mau disembelih. Bagaimana perasaan kamu sebagai seorang ibu yang melahirkan anakmu itu? Aku rapopo. Tapi karena setan terus-terusan mengganggu, akhirnya Siti Hajar hilang kesabaran, ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primer kan? Makin banyak setannya. Gagalnya setan mengganggu dan merusak akidah keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Selamatnya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim dari aliran setan. Kenapa? Karena Ismail sebagai santrinya, karena Siti Hajar sebagai majelis taklimnya dan ibu nyainya, karena Ibrahim sebagai pengasuh pesantrennya, kiainya, pengasuhnya, pimpinannya, tidak ada kompromi dengan aliran setan. Makanya besok kalau ada orang yang seenaknya ngomong di hadapan kita semuanya, zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, syiarah kubur bid'ah, maulid bid'ah, Isra Miraj bid'ah, tidak usah tanya ayatnya, jangan cari hadisnya, ambil batu, itu aja kok. Habis melempari setan, Ibrahim haus. Tadinya mau minum air putih cuma nggak ada gelasnya. Ngerti saya namanya pesantren itu kalau ceramah saya itu mesti banyak airnya dengan harapan nggak habis, nanti santri berebut, biasanya begitu. Sallallahu Muhammad. Malaikat lapor sama Allah. Di mana katanya? Dari Cicayur. Cicayur kecamatan mana ya? Cicayur, kecamatan Sau. Oh, Cisau. Oh, itu ya Kak. Kenapa Gusti Allah? Cisau yang nggak masuk internet itu ya? Iya. Yang makannya bambu itu ya Kak? Iya. Yang jalannya gojol-gajul gitu ya? Iya. Ada acara apakah peringatan Maulid Nabi di pesantren Darul Hikmah? Siapa yang datang Kak? Masya Allah, tentaranya, polisinya, aparatnya, lurahnya malah rajin nyiapkan air buat kiainya dan hidangan yang lainnya.
Anak-anaknya hempak walaupun kepanasan, ngapa-ngapain mereka bertahan di bawah pohon. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di tempat itu zikir padamu. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula. Apa yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Darul Hikmah minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, mereka semuanya minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, mereka semuanya minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya mereka ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada. Dari mana kamu tahu mereka nggak ada potongan masuk surga malaikatku? Dari cara duduknya ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang duduknya miring, ada yang selonjor, ada yang nyender. Malah kami lihat di belakang ada ibu-ibu yang sibuk masukin kue kantong resek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti mereka akan histeris, jejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksian ku anjeun kabeh he malaikat kami geus ngahampura kabeh jelema nu aya di dinya. Amin. Ka hartos teu? Ada yang interupsi. Boleh saya nanya ya Allah? Boleh? Kan tidak semua orang yang datang tempat itu zikir padamu, tidak semuanya baca ayat-ayatmu, tidak semua sholawat pada nabimu. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Kamu lihat dua arah, satu yang samping kanan kiai, yang satu lempeng dengan kiai. Ada orang yang dari awal acara kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera, itu bagaimana nasibnya itu? Malah sekarang kameranya ditinggalkan. Allah berfirman, humul julasaul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Hai malaikatku, hamba-hambaku yang kumpul di tempat itu adalah orang-orang soleh di hadapanku. Maka siapapun yang bergabung dengan mereka, zikir atau tidak zikiran, bersolawat atau tidak solawatan, mendengarkan atau tidak mendengarkan pengajian, la yashqa, mereka sudah tidak rugi dan mereka dosanya semua sudah kuampuni. Indah apa indah? Hamba Allah yang dimuliakan. Sok ibu-ibu, kadang kita menganggap rendah zikir dan doa kepada Allah, padahal faktanya para nabi, para wali, para ulama, orang-orang soleh terdahulu ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan rintangan, ujian, godaan dan cobaan, mereka senantiasa menggantungkan dengan tali zikir dan doa pada Allah. Lihat Kanjeng Nabi Adam, gara-gara kultum ustadz setan, Adam dan Hawa di-impeachment dari surga. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Sang istri pekerjaannya cuma menangis pagi, siang dan malam. Bukan pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, sakitnya tuh di sini. Kangen dengan sang suami. Sementara sang suaminya berada di India, bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya. Oh, sangat rindu dan kangennya pagi, siang dan malam. Tapi ia tidak tahu di mana alamat barunya di bumi ini. Mau nanya sama orang India, takut dikasih alamat. Untung saja Allah kirim WA, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Apa yang dibaca? Rabbana ya Rabbana zalamna. Sok sintaniku. Wa ila wa tarham
Mas Jo. Alamat palsu deh. Tanpa alamat, tanpa kompas, tanpa penuntun dan penunjuk arah jalan, Adam digiring kakinya oleh Allah sampai di Jabal Rahmah, di mana sang kekasih sedang memanggil-manggilnya. Sentuh dari belakang. Begitu Hawa noleh, dia katakan, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Hawa bertanya, akang ti mana bayar tu akang itu suping-suping kadianya tos ngantosan 3 pungkur. Ih, gelis si tadi ge akang tos di ditu ngan aja we teh ka dieu. Ari kitu kunaon akang? Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Langsung diberi minum air jeruk. Enak apa enak? Yang kalau enak saya, jeruk yang minum saya kok. Enak nyanyi apa enak ngaji? Nah, bohong kamu. Jangan kemana-mana, ada yang lewat dulu artis kita. Ayo sok gelut, ayo gelut, ayo. Mau usaha, ya mudah. Ya Allah. Sallu ala Muhammad. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, karena Kanjeng Nabi Adam baca kalau ibu krisis ekonomi rumah tangga, mungkin ibu banyak dosa, ya. Tobat pada Allah. Oh, dosaku sangat banyak, lebih banyak ampunan Allah. Kesalahanku besar, Allah yang maha besar. Jangan ragu-ragu, karena Allah pengasih dan penyayang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ngajak bareng-bareng ibu-ibu untuk sholawatan ya Bu. Bisa Bu? Insya Allah bisa apa insya Allah enggak? Rihabal huda ya manar ad-dhiya, rihabal huda ya سمعتك في ساعة من صفاء تقول أنا البيت ظل الإله. Ayo terusin. Ulas dulu ya nya, bisanya tilil cincang keling los kakolong. Sallallahu alaihi Muhammad. Naik dikit. Insaflah jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan pemakhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa.
betapa malang nasibku. Wah, ieu teh. Biar euy. Tama iwung kolat teuing. Lihat Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu mau balik kondang dai terkenal tapi kecewa. Kenapa? 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang. Ini kalau pesantren ini bangun 30 tahun yang mondok cuma 2 orang, terusin pesantren apa bikin warung kira-kira? Kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu bikin partai baru, cemplungkan ke lautan dimakan ikan. Teorinya orang dimakan ikan pasti hancur tubuhnya. Tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Nabi Yunus punya zikir yang ampuh. Sakti mandro kuno, badannya terhimpit, tubuhnya terjepit. Ngan hatena biasa kane hajrit maratan langit ngoceh maratan jagat. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ibu-ibu lain ini huntu. Coib. Subhanaka ini kuntu dewa ya. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya, cukup mengundang pertolongan Allah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kanjeng Nabi Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan segar bugar. Kenapa tidak mempan dimakan ikan? Karena membaca tas. Ada Pak RT ya? Pak Lurah aja deh yang keren. Doa ini bisa diamalkan sama Pak Lurah. Minggu besok ajak Pak Lurah ke Ragunan. Sesampai di Ragunan, Pak Lurah ajak ke kandang macan. Begitu di kandang macan, Pak Lurah bilang, buka. Apaan Pak? Lo jangan banyak ngomong, gue Lurah nih, buka. Begitu kandang macan dibuka, sang penjaga pun pergi langkah 1000. Lalu seluruh masyarakat Citayur, Citayurnya. Lalu seluruh masyarakat Citayur memberikan dorongan kepada Pak Lurah. Didorong sampai masuk ke kandang macan. Setelah berada di kandang macan, kemudian Pak Lurah berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah Pak Lurah, insyaallah Pak Lurah habis. Yang pulang pecinya doang, malah macannya bilang alhamdulillah. Terang doa anak. Lihat Kanjeng Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, mestinya hancur jadi debu dan abu, terbang ditiup angin. Tidak dengan Kanjeng Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Ibrahim punya jimat sakti mandrogono mahu klambion toseno. Apa toseno? Anta soinuna, anjeun Gusti Allah soinuna anu ngarasa abdi sadaya. Tajimat nahate diluncurkan lewat kalimat yang indah. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dijawab oleh Allah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan berikan
jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya. Ibrahim mah teu lecet-lecet, teu cecel-cecel, teu hidung-hidung. Kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api? Karena membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan sama Pak Lurah. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran, dan dari arah berlawanan muncul. Pak Lurah bertanya, kemana ya mobil ya? Kemprot Pak Lurah, nyisi sih ya. Emang kenapa Pak Lurah? Mobil pemadam kebakaran itu bid'ah dolalah. Sebab Allah zaman Rasul manusia. Kok gitu Pak Lurah? Yuk, aing mah tiap hari ngadengeun pengajian radio roh jahat aing. Cek radio roh jahat. Waktu Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar api, dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil di tengah-tengah kobaran api, bukan nyemprot pakai mobil dari kejauhan begini. Bid'ah ya mah. Ya saya nggak berani cek aing nyisi sia aing maju. Entah siapa yang memberitahu, tiba-tiba datanglah dengan tergesa-gesa Ibu Lurah. Digapailah tangan kiri suaminya itu dengan tatapan yang dalam, harap-harap cemas. Ia berkata, jangan tinggalkan aku seorang diri sayang. Kata anak-anak, pret. Kemudian dengan nada kesal dan wajah yang nampak begitu marah, berkatalah Pak Lurah, baru kini kusadari betapa lemahnya imanmu itu. Pergilah engkau dari sisiku, pergi. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak Lurah menceburkan diri ke tengah kobaran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah, dan seluruh masyarakat Cisauk Cicayur berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak Lurah mateng. Lihat Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umur 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak. Malah ada tukang sound system belum kawin. Maklum cenah ayeuna mah zaman parabola loba parawan jebol ti heula. Pokoknya udah cendol tadi kalapaan menyendol teh aya. Eta jelema mana tah aturan urang. Nabi Zakaria menjerit, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan, berikan padaku turunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Diijabah oleh Allah, tapi Zakaria kudu tirakat heula, riyadhah heula. Naon? Tilu. 1, Allah tu kaliman nasa sarasata ayam ila romza. Topa wicara ora kekondo kelawan pemodo lawasi telung dino kejaba nganggo asta. Tidak berbicara selama 3 hari 3 malam kecuali dengan isyarat tangan saja. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah engkau zikir pada Tuhanmu. 3 hari 3 malam Nabi Zakaria sama sekali tidak ngobrol, tapi banyak zikir, persis dengan orang sini, nggak pernah zikir banyak. Yang ketiga, wasabbih bil asyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Ketika diamalkan oleh Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya nenek 80 tahun mat rebun mendok. Emang bebek apa? Ini jelas penistaan. Bener kan tuh? Orang macam mali aing mah.
mending gelis aing makawe ti lu. Sabar apa? Kenapa istri Kanjeng Nabi Zakaria umur 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca tas. Ini pun bisa diamalkan sama Pak Lurah. Cari nenek-nenek umur 80 tahun, kawinkan sama, biarin second juga. Mudah-mudahan Pak Lurah istrinya sampai 3 sampai 4, yang satu 80 tahun. Ketika sudah dikawin oleh Pak Lurah, langsung diwirid 3 hari 3 malam dengan wirid Nabi Zakaria. Setelah diamalkan oleh Pak Lurah, tiba-tiba sang nenek pada hari keempat ternyata sang nenek hamil apa mati? Yang pertama anak mati mangga ngan kojor we. Pikir pada Allah. Yang kedua, kalau ingin manis iman, cintai baginda Nabi besar Muhammad. Nah, semua Nabi Muhammad itu asyraful anbiya wal mursalin, afdalul khalqi ajma'in, Rasul dan Nabi yang paling mulia, bahkan yang paling utama di antara seluruh ciptaan Allah. Tapi anehnya apa? Nabi Muhammad dibalik kemuliaan dan kesempurnaannya, beliau adalah manusia yang paling tawadhu. Kenapa? Beliau sadar kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Kamu semua hai manusia dari Adam kabeh ge. Jeung Adam teh tina tanah. Bedana Arab jeung lain Arab, sarua kabeh oge kajaba ku takwana. Manusia tidak boleh mengagungkan nasab, apalagi jual nasab cari nasib. Tapi Indonesia selalu merasa hina. Datang Jepang disembah-sembah, dijajah ku Jepang. Datang Belanda disembah-sembah, dijajah Belanda. Nanti datang yang lain bakal nyembah-nyembah bangsa lain, hina orang. Nabi Muhammad mengajarkan kita tawadhu. Shallallahu alaihi Muhammad. Sholawat untuk ibu-ibunya. Agak turun dikit. Nanti kalau kamu jadi orang sukses, sombong ya.